warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di acara Bringin Art yang ke-9 bersama saya Novia dan saya Lorencia. Oke, di mana tema Bringin Art pada hari ini, pada siang hari ini yaitu Bringin dalam kotak, begitu. Jadi Bringin Art kali ini kita akan mengundang beberapa narasumber yang luar biasa ya. Ya, sekarang karena kemarin kita sudah mengundang dari angkatan 2011 sampai 2015. Nah, sekarang kita ada dari angkatan 2016 sampai 2018. Iya, benar sekali. Nah, sebelum itu aku harap teman-teman yang pada nonton ini kabarnya baik ya. Oke, langsung aja gimana? Ya, langsung aja. Langsung aja kita panggilkan narasumber kita pada siang hari ini, Mbak Warni, Mbak Ratri, dan Mas Wahono. Silakan masuk. Ya, silakan masuk, Mbak. selamat datang. Selamat datang ya, Mas dan Mbak. Oke, gimana perjalanan hari ini menuju tempat ini, Mbak? Ya, menarik. Iya. Pasti menarik ya, dengan liku-liku jalan yang ditempuh Jalanan itu ya? yang cukup banyak tikungannya dan tadi tuh lewat berapa kota tadi ya? Kita nggak bareng ya? Soalnya lain provinsi. Iya. Kesini cuma buat ini. Wih, keren banget ya. Jadi mereka ini orang-orang sibuk yang menyempatkan waktu untuk Bringin Art, guys. Ya, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya lagi apa ya? Dari Mbak. Beneran apa nggak beneran ini? Oh, ya bebas, nggak apa-apa. Jadi lagi jualan ikan. Jadi buat teman-teman yang mau pesen ikan bisa pesen di saya. Ikan laut ya. Oh, ikan laut. Aku kira ikan cupang. Ya, Mbak Ratri, Apa ini? Kesibukannya, Mbak? Kesibukannya kebetulan kesibukan saya tinggal di rumah. Lagi sibuk dia nyari kesibukan lagi. oh nyari kesibukan di rumah ya. Menarik sekali ya, Iya, menarik. Jadi mencari kesibukan yang mungkin akan dilakukan ya, Mbak, di rumah. Di rumah atau di kos ini? Apa tak panggilin kesibukan aja? Enggak apa-apa, Mbak. Oke, gimana? Ini Mas Wahono. Aku lagi sibuk, ya nyari kesibukan juga. Kok sama nyontek sih? Iya nyontek lah. Gimana teman-teman kita ini sok sibuk ya? Sibuk ternyata ya. Iya. Kita yang sibuk banget. Oh, kita. Oke, jadi 3 narasumber ini kita undang di sini khusus untuk Bringin Art yang ke-9 ini. Nah, mungkin kita mau tanya nih. Kita tanya dari siapa dulu ya? Dari Mbak Wani. Oh, yang paling tua ya. Oh, Muda tak? Oh, muda-muda. Muda. Muda yang dituakan. Sama-sama belum lulus kan, Mbak? Oh iya. Iya, oke. Jadi mau tanya nih, Mbak. Kan kita udah melewati Bringin Art sampai hari ini tuh udah ke-9 ya. Ya. Kalau boleh tahu Mbak Wani itu ada di sini itu mulai dari Bringin Art yang keberapa tuh? Dari tahun 2017. 2017 berarti 16 sudah. Kan 16 itu masuk September. Terus pengadaannya Oktober kan. Oktober. Oke, berarti itu kira-kira Bringin Art berapa tuh ya? 6 banyak. 4. Udah 4 kali. 4 kali Bringin Art. Dari udah 4 kali merayakan Bringin Art di Prodi Teater ini. Apa sih kesan-kesan atau pengalaman yang Mbak dapat gitu loh dari Bringin Art dari tahun 2016 sampai tahun 2020? Yang pasti setiap tahun itu beda ya, karena juga beda yang ngadain. Biasanya kan dari Himatis itu ngambilnya pasti ada satu angkatan. Jadi misalkan pas 2016 yang fokus ada 2015 gitu. Ya yang pasti itu beda-beda sih, pasti selalu beda-beda dan kesan-kesannya juga beda-beda karena dimulai angkatan 2016 itu seingat saya sudah ada dari jurusan lain, jadi nggak pure dari teman-teman. Jadi apresiasi himpunan, iya. dari lain ya. Apresiasi dan pengisinya udah dari prodi lain. Jadi ya kesan-kesannya banyak sih, tapi ya yang jelas setiap tahun itu mengalami perbedaan gitu. Ya, kalau Mbak Ratri bagaimana? Dari 2017 sih, Mbak? 2017 Ibu mengalami Bringin
minat ikut tapi belum terlibat dalam secara ini kepanitiaan. Terus kita terjun ke kepanitiaan 2018. 2018 ya, kepanitiaan. Terus ada apa itu Mbak di dalam Bringing Art tahun 2017 itu? Ya seperti yang dikatakan Mbak Wari kan sudah ini Udah campur ya, Mbak? sudah campur, udah masukkan kolaborasi dari teman-teman yang lainnya, mahasiswa di ISI Surakarta mulai mengisi. Jadi banyak banget sih yang bisa diambil, yang berkesan juga tentunya juga beda-beda kan. Setiap konsep pasti juga punya nilai sendiri gitu. Dan dari 2017 itu ada dari Dharma Siswa. Jadi kayaknya itu tahun satu-satunya tahun kalau ada yang ingat 2017 itu kan dulu ada Dharma Siswa. Dari mana itu? Dari luar negeri gitu ya? Nigeria. Jadi ya itu sih bedanya di tahun itu ada satu dari Dharma Siswa itu. Ikut berpartisipasi. Iya. Oke, dari Mas Yohana gimana? Kalau aku ikut di kepanitiaannya 2017, berarti 2018 masih awal di sini kan, sama halnya dengan 2020 yang ikut pada angkatan 2019. Waktu itu udah ada kolaborasi. Jadi pentas utamanya malah kolaborasi daripada pentas-pentas yang diadain perangkatan. Biasanya perangkatan yang ada di Boni Teater kayaknya kalau nggak salah itu. Pentas kolaborasi itu udah intens. Beberapa hari juga itu maksudnya garapan yang sudah tergarap gitu, bukan kan biasanya improv di atas jamming ya, jamming pentas anu sih namanya, pokoknya langsung gitu loh, kita panggil gitu aja ada langsung. panggung ya. Spontan ya gitu. Nah, spontanitas begitu, tapi itu udah digarap kalau di 2018. Nah 2019 karena ketepatan itu angkatanku yang jadi panitianya, itu kita lebih menitik beratkan kenapa sih tahun kemarin kok malah kolaborasi dari hima-hima yang lain begitu. Kan di dalam teater juga banyak. Akhirnya itu tahun 2019 kita menitik beratkan ada dari angkatan 2013 kayaknya Mas Aan sampai angkatan 2019 itu satu-satu. Itu akhirnya sampai malam itu kayaknya karena 15 penampil waktu itu. Sedangkan yang sangat berkenan itu yang sangat terkesan itu sorenya itu hujan banget, hujan deras sampai hampir putus asa kan kita waktu itu, gimana sedangkan pentas outdoor gitu. Sedangkan ada 15 penampil itu. Baru habis maghrib di set lagi, habis isya baru dimulai. Waktu itu aku ingat sekali karena aku masang lampu di atas, nurunin lampu sekarang semuanya. Hujan ya? Hujan. Bulan itu. Hujan. Wah, tembus pawangnya nggak tembus. Kalau nggak salah, Mbak, kalau nggak salah itu setiap sebelum Bringing Art tuh pasti ada di laboratorium gitu ya? Laboratorium Yang buat pentas ke Bringing Art. Oh ada, tapi angkatannya Mas Hanji kayaknya. Itu mulai aku 2017 itu sebenarnya di luar dari Bringing Art itu ada beberapa teman-teman yang kayak masih kurang itu punya nampilin sesuatu tapi di luar akademisi dan di luar teori segala macam itu. Jadi baru mulai angkatan 2017 di tahun 2017. Jadi mulai angkatanku. Ada sekitar berapa bulan sebelumnya gitu sih. Oh berarti itu ada keterikatannya dengan Bringing Art itu, Mbak? Sebenarnya di luar itu Di sih, luar, tapi di luar. ya ada yang ngait-ngaitkan karena yang di Pentas yang di dalam di satunya itu loh, yang di laboratorium di Bringing Art juga itu. Jadi embrio. Oh, embrio. Embrionya kayak dicicil lah. Oke, tadi kan kita udah denger nih gimana pengalaman mereka tentang Bringing Art yang udah mereka lalui. Nah sekarang aku mau tanya nih ke mbak-mbak, mas-mas, kenapa sih Bringing Art itu dilakukan setiap tahunnya rutin dan apa sih Bringing Art itu menurut kalian? Siapa dulu ini? Oh Najang. Ya, kalau aku secara pribadi karena kurang tahu menau, sebenarnya setiap Bringing Art itu kita kupas sekali lagi kayak jejak-jejak apa di Bringing Art itu apa gitu, karena spiritnya dulu
ya untuk mengenang spirit-spirit orang-orang angkatan-angkatan yang dulu gitu, spirit-spirit bagaimana dia berproses tanpa gedung yang akhirnya menggunakan beringin sebagai pusat proses itu gitu sih. Di lain sisi akhirnya aku senang juga gitu bagaimana beringin ini bisa berjalan sampai sekarang ini dengan bentuk-bentuk yang berbeda begitu loh. Dari spirit yang ayolah kita bikin acara lah biar asik aja di beringin ini. Toh kita juga banyak kenangan di beringin, termasuk aku juga misal kalau ada proses-proses juga di beringin begitu. Nggak tahu magnet beringin itu sangat gede begitu. Akhirnya itulah. Jadi perjalanan beringin sampai yang ngadain pentas kolaborasi lah sama hima-hima yang lain, termasuk fakultas FSRD juga itu kan menjadi asik begitu. Akhirnya spirit itu berubah bentuk yang lebih asik, termasuk yang sekarang. Walaupun dengan keadaan seperti ini kita tetap bisa beringin ria gitu. Menarik Mbak, ini beringin art Beringin khas dari Solo. kacamata mana ini? Iya, tapi boleh. Ada foto-foto Iya, yang dari tahun lalu ini. Iya sih. Iya gitu. Gimana kalau kita lanjut aja ke Mbak Ratrinya? Kalau dari saya sendiri ini karena beringin art itu mulai di awal tahun 2011 ya Pak ya? 2011 2015 Awal sekali. awal sekali iya itu kan karena memang kita kurangnya wadah buat berkarya itu mengeluapkan mengekspresikan karya, jadi terbentuklah beringin art. Dan setelah itu karena berdasarkan spirit itu dari tahun ke tahun, terus jadinya tetap sama bentuknya tetap sama ya, beringin art ya, cuman kan perbedaannya cuman semakin meriah dan ada tambahan kolaborasi dari teman-teman semua mahasiswa. Oke. Mbak Wahni belum bertanya. Ya masih mau tanya sama Mbak Ratri dulu. Mbak Ratri. Menurut Mbak Ratri itu kan tadi kan udah dilakukan nih setiap tahun. Dan makna beringin art buat Mbak Ratri sendiri itu apa sih? Di samping sebagai wadah buat teman-teman dan buat semua prodi, semua mahasiswa, yang terutama di mahasiswa teater dulu ya, wadah buat mahasiswa teater, itu juga buat mengeratkan kita semua gitu loh, kita semua di prodi teater gitu loh. Bagaimana kita memahami satu sama lain, bagaimana kita memahami spirit yang dari lahir itu timbul beringin art itu, dan menghargai proses, menghargai karya, menghargai satu sama lain, menghargai jejak itu tadi. Untuk itu sih. Jadi intinya itu mempererat lah ya, gitu Mbak. Kayak gimana Mbak Marisa? Yang apa dulu ini? Itu Pesan atau apa tadi? apa ya? Ini aja. Menurut Mbak Wani itu gimana sih beringin art itu menurut Mbak Wani itu? Ya kalau menurut saya ketika itu entah di dalam atau mungkin di luar sama teman-teman prodi lain itu, beringin art jadi ciri tersendiri. Jadi ikon ketika itu ada acaranya teman-teman prodi teater, himpunan teman-teman mahasiswa gitu. Karena yang saya tahu sepertinya belum ada ya yang memang acara dari mahasiswa per prodi gitu ya. Mesti misalnya ada satu jurusan yang membuat acara, entah itu untuk jurusannya atau kemudian untuk kolaborasi gitu. Ada tapi nggak intens paling. Apa? Maksudnya Ya. biasanya Tapi kan, ya kemudian yang kalau kayak beringin art itu kan tiap tahun mesti ada, malah sebelumnya itu setiap setahun malah berapa kali itu kan. Terus udah jadi ikon dan ditunggu-tunggu kapan beringin art gitu misalnya. Jadi udah melekat gitu loh. Jadi sesuatu yang Ciri khas ya. pasti ada di setiap tahunnya, setiap periode, setiap semester lah gitu. Menurut kalian ini apakah beringin art ini bagus setiap tahun itu dilaksanakan? Jadi bisa jadi wadah kreativitas buat mahasiswa yang lainnya nggak gitu? Karena kan kita ini pasti berlanjut kan. Nah, apa ini bagus untuk dilanjutin gitu? Ya bagus-bagus aja, nggak ada yang nggak bagus. Maksudnya kan karena apa ya,
Saya memaknainya itu selain seperti apa ya, turun temurun lah ya, yang kita orang-orang akhir itu taunya ya ini ada sesuatu yang turun temurun, dan terlepas dari itu juga terlepas dari program kerja himpunan itu menurut saya tetap harus diadain, karena memang dari teman-teman dan juga mungkin teman-teman luar prodi itu menunggu-nunggu untuk mengekspresikan yang di luar perkuliahan, di luar akademisi dan lain-lainnya gitu. Tapi pada akhirnya kan begini, lain sisi ini adalah spirit semangat proses yang dari awal dipingin gitu kan. Yang lain sisi juga ini yang ditunggu-tunggu dari teman-teman yang lain, karena acaranya itu nggak ada pakem gitu loh, udah bebas aja lu mau pentas apa, lu mau ngeluarin apa juga terserahmu. Jadi ini adalah sebuah wadah kreativitas, bener yang kalian katakan gitu, adalah sebuah kreativitas begitu, wadah gitu. Lain sisi bagi teman-teman prodi teater itu adalah sebuah makna mengendapkan bahwa spirit beringin itu masih ada di sini, proses begitu sih menurutku. Sebenarnya kan buat sebagai wadah kreativitas kan nggak harus satu kali gitu loh ya, nggak harus itu, bisa aja kapanpun aja gitu loh, bisa dilaksanakan bulan apa aja gitu. Cuman kan karena kita meneruskan spirit gitu loh, dari awal kan emang terbentuknya Beringin Art karena emang pengen aja gitu loh sebagai wadah gitu, dan itu terlaksananya mungkin lebih sering, lebih intens sebelum-sebelumnya gitu loh. Cuman kan karena sekarang kondisinya beda, jadinya setiap tahun sekali gitu. Ya, mau mas mbak diminum dulu. Oh ini boleh diminum ya? Boleh. Akhirnya bukan pajangan loh Ada ini. properti. Ada loh ini, ada airnya. Jadi ini aku simpulan aja ya, dari beberapa mbak-mbak dan mas-mas ini, ternyata Beringin Art itu memang sebuah warisan dari prodi teater sendiri ya, dimana itu menjadi wadah kreativitas untuk mahasiswa teater, bukan cuman mahasiswa teater tapi semua prodi gitu ya, di ISI Surakarta ini gitu. Nah, dimana nanti itu tujuannya untuk mengeratkan hubungan baik antar mahasiswa prodi atau hima atau mahasiswa lainnya gitu loh. Menarik sekali ya ini ya. Menarik sekali. Bukan kemungkinan, udah pasti ya gitu ya. Beringin Art ini tuh akan dilakukan setiap tahunnya gitu. Dan pasti setiap tahunnya itu akan ada ciri khas yang berbeda gitu dari setiap angkatan, setiap panitia yang melaksanakan ini ya. Gitu ya. Oke. Oh ya mbak, ini setelah ini kita break dulu karena ada penampil dari teman-teman yang sudah mengirimkan submit video. Oh iya. Ya, jadi setelah ini kita bakal menonton video dari teman-teman dari ISI Surakarta yang sudah mengirimkan video. Ya, jangan kemana-mana, tetap di acara Beringin Art yang ke-9 ya.
Kembali lagi di acara Bring It Out yang ke-9. Ya, tadi kita sudah mendengarkan beberapa narasumber ya, ada 3 narasumber tadi. Iya. Nah, kali ini juga kita akan mengundang narasumber yang pastinya juga asik dan sangat menarik ya. Iya. Oke, Langsung saja yang kita panggilin ada Mbak Tea, Mas Delvin, dan Mbak Chana. Silakan masuk. selamat datang. Selamat datang Mas dan Mbak. Selamat datang. Mbak semua. Kayak gitu. Selamat datang Mas dan Mbak. Mbak. Terima kasih udah datang ke sini. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Lumayan berliku-liku ya. Macet. Oh, macet ya sekarang. Ke Solo udah macet ya. Solo macet Cobanya sekarang. banyak, Mbak. Kayaknya enggak sih Mbak tadi soalnya jalannya lewat gerbang. Oh, iya ya. Manjat dulu. Manjat dulu. Enggak sih. Oh enggak. Tadi pas kebetulan dibuka. Jadi aman. Oh, lagi sholat ya tadi? Iya. Oh iya, beruntung ya Anda ya. Oke, jadi kita mengundang 3 narasumber ini tuh di acara Bring It Out yang ke-9. Kita mau tanya-tanya nih, seperti yang di segmen 1 tadi, kita bakal bertanya gimana pendapat mereka tentang Bring It Out pada tahun ini. Gimana? Aku mau tanya dulu mungkin sama Mbak Tea. Mbak Tea ini kan mantan ketua BEM ya, BEM FSP tahun 2017 sampai 2018. Oke. Sudah mengikuti beberapa tahun Bring It Out di Prodi Teater ya. Nah, gimana sih menurut Mbak Tea itu Bring It Out yang udah dilakukan dari awal Mbak Tea di sini sampai Mbak Tea itu menjabat sebagai ketua BEM FSP sampai hari ini? Oke, ya. Aku itu ngerti Bring It Out, aku kan masuk sini 2016. 2016 itu aku udah ikut BEM, tapi tahun ketua BEM-nya Mbak Devi, teater juga, sampai 2017. Itu tapi jadi sekretaris, terus 2017 ke 18 jadi ketua BEM, itu aku juga masih ada Bring It Out. Terakhir aku lihat Bring It Out itu tahun 2018. Nah, dari perjalanan 2016 ke 18 ini, yang aku lihat tentang Bring It Out itu, kalau aku nih ya dari kacamata yang bukan teater ya, maksudnya aku kan anak tari nih, itu aku lihat bisa dibilang lintas jurusan ya, karena pasti nggak tahu nih yang sebelumnya, karena yang aku lihat dari tahunku ini sampai ke 18 ini pasti ada prodi-prodi lain yang juga menampilkan karyanya gitu, jadi nggak cuma wadah untuk teater aja gitu. Oke, Mbak Tea sendiri pernah nggak menampilkan sebuah karya di Bring It Out? Kalau menampilkan kayak di Bring It Out sendiri tuh belum pernah, tapi kalau undangan itu pasti udah pernah. Iya. Karena kalau dulu pasti kan Ormawa itu setiap ada kegiatan di Hima kayak gitu harus ada. Jadi untuk memantau perjalanan kegiatan itu. Gitu. Oke, di sini juga kita mengundang narasumbernya itu ada dari angkatan 2019 Dan 2020. ya. Nah, aku mau tanya dulu ke Delvin. Kan Delvin itu sekarang menjadi salah satu panitia nih di Bring It Out tahun ini. Iya. Bring It Out ke-9. Ini penasaran dari aku sendiri ya. Sebenarnya tema Bring It Out itu kan bringin di dalam kotak gitu. Itu artinya apa ya? Jadi beringin dalam kotak itu kita dapatkan setelah kita itu ngobrol bareng. Nah, setelah kita ngobrol bukan cuma seangkatan aja, tapi juga sama kakak-kakak juga, yang alumni juga, dan kemudian kita menemukan satu klik yang memang pas dengan kondisi saat ini gitu. Maksudnya ini kan pandemi ya, sedangkan Bring It Out sebelum-sebelumnya itu memang terlaksana secara live, adanya pentas, kemudian adanya kegiatan-kegiatan ruang kreativitas. Nah, yang berbeda di tahun ini kan ada keterbatasan dan juga pelaksanaan kegiatan pun di kampus terbatas oleh protokol gitu. Nah, kemudian kita mengulik ini dan akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Bring It Out itu adalah wadah kreativitas yang bebas bagi mahasiswa prodi teater di luar
ikatan-ikatan perkuliahan gitu. Karena kan kita kuliah di ISI ya, jadi kayak pentas itu pasti gitu, entah itu ujian atau kita diminta untuk pentas, tapi kan itu ada keterbatasan gitu tentang penyampaian ide-ide dan kreativitas itu kan terbatas. Nah, di Beringin Art itu kita memberikan wujud kreativitas yang bebas. Nah, ini kan juga penggambarannya juga ada di pohon beringin ini, bahwa sebenarnya Beringin Art atau temanya beringin dalam kotak itu berarti kan kenangan-kenangan itu tuh ada di dalam kotak gitu. Kita ibaratkan bahwa beringin itu adalah kotak-kotak kenangan kita sejak dahulu sampai sekarang, dan kemudian kita akan membahas lagi apakah kita akan di tahun ini kita membuka sementara, kita mengulik kembali, kita mengulang kenangan dengan kemarin kita ngobrol dengan alumni-alumni dan kakak-kakak, dan kemudian kita akan menyimpan lagi dan kita akan kunci dan kemudian kita akan buka lagi di tahun depan. Oke, menarik sekali ya ini dia Iya. hari ini. Selain dia glowing gimana gitu, tapi dia suka. Iya, Bu. Oke, gini Pin. Jadi Beringin Art itu kan udah dilakukan nih dari tahun ke tahun. Mungkin kamu itu merasakan Beringin Art itu pada tahun 2019, di mana panitia yang di situ adalah angkatan 2018. Nah, dari Beringin Art 2019 sampai sekarang itu, menurut kamu kenapa sih Beringin Art itu selalu dilakukan, dan makna tersendiri buat kamu itu apa? Kalau makna pribadiku ya, Iya. bahwa di situ adalah ruang untuk kita keluar dari batasan-batasan diri kita sendiri gitu. Maksudnya 2019 kan aku baru awal masuk tuh, dan kemudian ada rasa bahwa aduh nggak enak nih gitu, nggak kenal kakak tingkat, kemudian mau kenalan sama kakak-kakak dari jurusan lain juga nggak enak. Nah, di Beringin Art itu kita semua berkumpul gitu. Oh, aku kenal, ternyata ada mbak ini yang nari, ada mas ini yang nyanyi gitu, dan kemudian di situ juga batasan diri juga ada gitu ternyata. Batasan-batasan diri itu kayak misalnya kita teater gitu, kemudian kita di Beringin Art, aku pengen nyanyi sambil gantung-gantung gitu, atau aku pengen nari, aku nggak pernah nari gitu. Di situ bisa gitu, kita bebas melanggar diri kita sendiri gitu, dan wadahnya adalah di Beringin Art itu. Menarik ya. Berarti Beringin Art itu dilakukan setiap tahunnya itu menurut kamu untuk mempererat juga ya? Iya. Berarti biar kamu juga bisa mengenal, bukan cuma kamu ya, mungkin Iya, semua ya, mengenal semua. satu prodi, satu angkatan, kakak tingkat, dan luar prodi gitu ya. Bahkan luar kampus, kayak tahun kemarin kan ada dari ISI Jogja juga kan, nah Iya. itu kita juga kenal silaturahmi. Oke, menarik Nah, sekali. selanjutnya ada dari angkatan yang baru sekarang 2020. Selamat datang Cana ke Prodi Teater. Iya Mbak. Gimana nih perasaan kamu udah masuk kuliah, apalagi sekarang teater gitu kan, seni, gimana menurutmu? Kalau menurut dari saya pribadi ya Mbak ya, wah kuliah di seni itu menantang. Kenapa Apalagi menantang? di prodi teater ya, kayak kita tuh kalau di ISI Surakarta, kita di teater tuh kita belajarnya luas, kita juga belajar seni musik, gamelan dan lain sebagainya. Kita juga bisa belajar kayak tari dan lain sebagainya kan, karena kalau di ISI Surakarta sepengetahuan saya sampai sekarang ini di prodi teater itu tradisinya yang sangat kuat sekali, itu menurut saya sebenarnya, dan saya sangat bangga dan senang Masuk ke ISI Surakarta, apalagi prodi teater ya. wah sangat senang sekali. Senang sekali nih, bener-bener senang sekali. Mungkin ya Atau seperti ada Mbak. beban-beban apa yang Mungkin Belum kalau ada. beban karena saya belum ada basic teater dan itu menjadi beban. Tapi gimana kita harus belajar dan terus belajar. Biar beban tersebut kita hilang bebannya. Enjoy. Enjoy gitu ya Mbak ya. sampai semester 7 enjoy. Jawab sama Nah, Ciana nih kan angkatan baru nih, baru mengikuti Beringin Art dan sudah menjadi panitia pada tahun 2020 ini. Gimana kesan kamu? Kesan jadi panitia ya. Jadi panitia, kesan Ya. kamu terhadap Beringin Art hari ini? Kesannya ya kan karena sepengetahuan saya ini kayak di Beringin Art itu yang sudah disampaikan Mas Delvin ya. Beringin Art itu untuk wadah semua prodi, gak cuma teater. Kita bisa kolaborasi dari prodi tari, prodi etno, dan di situ kayak himanya gak cuma himatis aja, dan itu bisa kolaborasi, dan di situ kita bisa saling belajar satu sama lain, dan gak itu juga. Dan yang paling penting itu kita bisa kenal ke kakak tingkat, ataupun kita gimana ya, komunikasinya lebih lancar gitu. Kita gimana ya, wah aku udah kenal sama kakak ini, akrab dan lain sebagainya, seperti itu sih.
kesannya wah. Wah, apa nih? Wahnya itu apa gitu loh. Kayak nggak bisa diungkapkan kata-kata ya Mbak ya. Kayak wah. Wah. Sampai nggak bisa Oke. diungkapkan. Aku mau tanya ke Delvin angkatan 2019 ya. Kan Delvin tuh sekarang sudah menjadi ketua BEM nih. Belum dilantik. Ya, tapi kan terpilih. sudah terpilih gitu kan dan akan dilantik gitu. Yang pasti kan Beringin Art ini tuh dari Hima nih, dari Himatis gitu kan. Dan bukan mungkin bakal dipantau oleh BMF gitu kan. Harapan anggota Himatis itu kan pasti BMF itu ikut berkolaborasi. Nah, gimana menurut Delvin nih untuk Beringin Art ke depannya? Apakah BMF juga akan ikut berkolaborasi, anggota BMF nih ya? BMF tersendiri berkolaborasi dengan Himatis gitu untuk Beringin Art ini atau gimana? Kalau dari organisasi ya, Iya. dari BMFSP itu sendiri, sebenarnya Beringin Art itu kan menjadi salah satu sarana karena di situ keterlibatan itu bukan cuma milik Himatis gitu. Ada hima-hima lain yang juga ikut di sana. Bahkan seperti yang saya sudah alami tahun kemarin, waktu ada pentas tari itu bukan cuma mahasiswa tari yang nari, ada mahasiswa teater juga. Di situ kan ada tahap belajar gitu loh. Ada tahap bahwa di situ tuh bukan cuma ruang aja kita bisa pentas gitu, tapi ternyata ada kayak ayo kita nari bareng, kita beda lintas prodi, ayo kita sama-sama belajar gitu. Nah, itu kan juga merupakan hal yang baik gitu, yang harus dipertahankan. Dan menurut saya Beringin Art itu kalau bisa bukan cuma milik teater gitu. Kalau bisa hima-hima yang lain juga memberikan event-event yang hampir sama dan juga memiliki esensi yang sama gitu. Baik, ini nih calon ketua BEM. Anda masih tua. Senior. Iya, ini seniornya di sini. Ini Mbak Tia kan mau tanya. Ini tuh apa tadi ya Mbak? Bagaimana pendapat Mbak Tia kan sebagai ini kan Mbak Tia dari luar prodi nih. Sedangkan Beringin Art ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun sampai ini ke-9 gitu. Itu menguntungkan nggak buat contohnya prodi tari atau prodi lainnya gitu? Menguntungkan nggak? Oke. Kalau untuk prodi lainnya sendiri ya, ini kacamata aku ya, selama dari aku masuk sampai sekarang, memang belum ada satu prodi yang memiliki event yang intens setiap per tahunnya. Ada, itu dulu itu namanya 15-an. Nah, 15-an itu lingkupnya untuk untuk keseluruhan. Nah, 15-an ini yang mewadahi adalah BEM FSP dulunya. Nah, 15-an ini di sini kita nampilin ada dari berbagai prodi. Nah, biasanya BEM 15-an ini juga bukan cuma anak-anak kampus 1. Biasanya juga kita minta tolong dari anak-anak FSRD. Tapi sekarang 15-an mungkin pada saat tahunku itu rencananya akan dirubah dengan event yang lebih bermanfaat. Karena dulu mikirnya gini, kita dikasih waktu setiap 1 bulan untuk pentas dengan setiap tanggal yang menurutku tidak pasti. Judulnya 15-an, tapi untuk mencapai tanggal 15 nih itu nggak bisa ternyata. Jadi kita harus kayak konfirmasi ke hima lain, ternyata tanggal 15 nggak bisa, padahal judulnya 15-an. Nah, akhirnya terus sama pada saat itu masih kepemimpinan Pak Bundet juga. Pak Bundet itu Dekan 3 yang menaungi BEM FSP. Akhirnya Pak Bundet punya saran untuk gimana nih kalau event 15-an ini sebenarnya tidak dihilangkan, cuma gimana caranya untuk dikemas menjadi event yang tetap berjalan tapi lebih efektif nih, dengan waktu yang nggak minim gitu loh maksudnya. Nah, akhirnya ya udah sampai sekarang mungkin belum karena itu menurutku juga tergantung setiap angkatan BEM FSP gitu. Nah, kalau menurutku kenapa aku bilang teater ini selalu menurutku ya paling menonjol di FSP. Kenapa? Teater ini yang selalu sering ngadain event. Wah, Teater ini yang selalu sering ngadain event, sampai prodi lain itu selalu bilang gampang banget ya teater setiap mau buat event. Contoh misal pun hanya
untuk dangdutan aja gitu lah, itu tuh prodi lain pasti kumpulnya ke teater. Karena paling sering untuk pentas apapun, mungkin aku juga nggak ngerti masalah perizinan, teater yang paling memang menonjol gitu loh. Makanya kenapa ini positif untuk prodi lain, mungkin prodi lain bisa melihat maksudnya, wah harusnya itu setiap prodi juga ada event yang nggak harus lah misalnya sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali itu udah cukup. Nah itu gunanya apa sih sebenarnya, selain untuk raketin antar prodi, terus juga maksudnya lebih cenderungnya sebenarnya kan ke prodi masing dulu kan, otomatis untuk keluarnya untuk untuk lingkungan sendiri dulu sebelum ke lainnya. Nah aku nggak ngerti nih yang mesti sebelumnya mungkin juga begitu awalnya, maksudnya untuk lingkungan sendiri akhirnya merambah luas, lingkungan lain ikut bergabung, maksudnya prodi lain ikut bergabung. Nah ini kan akhirnya kita nggak pernah ngerti apa yang embrio yang mungkin dari kecil akhirnya jadi meluas gitu lah. Nah ini sebenarnya yang dari dulu itu masih susah untuk merubah. Untuk event-event kayak gini tuh penting setiap prodi. Untuk apa sih? Untuk mengenalkan dari prodi lain juga. Dan akhirnya relasinya itu loh. Nah relasi ini yang paling penting. Kalau di sini kita nggak punya relasi, nggak akan bisa jalan gitu. Kalau kayak gini nih, misalnya kita buat event, nggak mungkin di sini. Misalnya kita buat talkshow, anak teater semua kan nggak mungkin, pasti kayak minta tolong dari prodi lain untuk membantu. Nah kayak gitu sih. Positifnya adalah semoga sih event-event kayak gini tuh dilihat sama prodi lain, wah bisa ya kita tuh dengan keterbatasan yang sekarang aja, maksudnya kayak pandemi, ternyata tetap masih bisa kayak gini meskipun hanya ngobrol sharing mungkin ya. Tapi karena kemarin kan lebih leluasa tuh, harusnya tetap bisa untuk membuat event yang ya memang untuk tujuannya lingkupan sendiri, tapi kan yang misalnya yang lihat kan tetap orang lain kayak gitu sih. Positifnya ya dari Bringing Art sendiri itu kayak gitu yang aku lihat dari tahun 2016 sampai sekarang ya, karena memang setiap eventnya selalu ada lintas jurusan penampilannya. Dan waktu yang terakhir itu aku lihat 2018 juga ada dari anak isi Jogja juga. Nah di situ dengan MC andalan Mas Jordi dan Mas Aan pasti itu kayak gitu sih, maksudnya yang aku senangin dari event teater tuh kayak gitu. Jadi event yang memang untuk lingkungan sendiri, tapi dia nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman lain bergabung. Nah itu sih yang aku senangin kayak gitu. Menarik itu yang disenangin sama mantan ketua gue. Ya, kesan untuk Bringing Art di tahun 2020 ini yang sedang berlangsung ini, Mbak, itu gimana? Kesannya ini mungkin yang paling beda ya di antara kemarin-kemarin. Iya benar. Kalau kemarin kan kita nampilin karya, nah kalau ini kita benar-benar sharing. Nah sharing itu akan keluarannya menurutku beda. Kita akan lebih ngerti, oh ternyata yang dari tari aja seneng ya. Tapi kan pasti kalian nggak akan sadar untuk kalau kalian tuh nggak ngobrol kayak gini ya. Keluarannya kesanku ya pertahanin lah, nggak harus selalu setiap event nggak harus selalu tentang karya gitu. Kalian juga harus bisa belajar untuk sharing, untuk membuka relasi, untuk membuka diskusi dengan lainnya. Itu penting karena kalian di sekolah seni, bukan di sekolah umum ya, maksudnya kayak terpatok dengan dirimu sendiri. Karena di seni itu nggak bisa, harus membutuhkan orang lain. Iya benar sekali. Aku mau tanya langsung nih sama Chana nih. Kan angkatan baru nih. Iya. Pastinya nanti di tahun 2021 itu akan mengadakan Bringing Art. Itu udah ada pemikiran ide-ide nggak untuk tahun 2021? Melihat dari ini ya, melihat dari Bringing Art hari ini gitu. Kalau dari saya itu ide buat 2021 ya. Ya kayaknya kesannya semoga saja pandemi sudah tidak ada. Amin. Karena sulit sekali ya Mbak, kalau pandemi ini kita komunikasinya sering kayak susah banget. Dan pengennya itu 2021 komunikasinya kita makin lancar, karena komunikasi ini yang menghambat untuk event itu kayak gagal gitu loh. Karena biasanya kalau lost komunikasi di situ malah kayak kesannya gimana ya, kayak wah kacau banget, karena komunikasi sangat penting. Nah pengennya 2021 kita lebih erat banget komunikasinya, dan di situ kita nggak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Semoga seperti itu sih. Itu semoga dari saya pribadi ya, nggak tahu dari teman-teman saya karena kita belum bertemu langsung dengan angkatan saya, masih kayak belum full semua di sini. Jadi pengennya, dan untuk
untuk pengennya juga buat prodi lain di 2021 bisa kayak kolaborasinya kita makin lancar, makin untuk saling tolong menolong itu semakin kuat, seperti itu sih Mbak. Kalau dari saya pribadi. Kalau dari Delvin nih menanggapi dari Chana nih, gimana? Ya apa ya, kalau komunikasi itu menurut saya bukan hanya di pandemi ya, tapi di setiap event itu bukan cuma beringin art, pastilah ada namanya miskomunikasi dan sebagainya. Nah yang saya tadi tangkap juga kan adanya kolaborasi tadi yang semakin erat dan juga. Nah itu sebenarnya kan semoga bisa terlaksana ya, dan juga bisa bisa melahirkan inovasi-inovasi baru gitu, kreativitas baru yang mungkin bisa meningkatkan eksistensi gitu. Jadi kayak misalnya, wah ini inovasi baru nih dari teman-teman 2021 dan misal dengan Himatari atau apa membuat pertunjukan apa gitu. Ya, silakan diminum dulu ini. Sudah Udah diminum. Iya, tambah disuruh ya. Saya boleh minum ini? Oh, boleh. Ya, setelah ini kita bakal ada penampil karya dari teman-teman Hima dan mahasiswa ISI Surakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Bring Art yang ke-9. Nafas kehidupan. Udara dingin menyentuh telapak kakiku, menyapa lembut membelai seluruh tubuhku. Meski lambat tapi kuat, membuka celah pori-pori, merasuk sukma membelai kalbu. Ketika sampai di pusara, mulai terasa menohok kuat urat nadi, menggeliat hebat sangat dahsyat. Kedua kelopak mataku pun melotot, derap jantungku seakan terpacu, memompa paru-paru tak beraturan, keringat dingin mulai bercucuran. Sang naga menggeliat hebat di dalam pusara, menguap, meraung, merobek. Ku genggam erat kedua tanganku, ku tahan agar tak berlalu. Nafas itu seolah tak dapat kurayu. Keluarlah nafas dewa lewat celah-celah celana, diiringi irama syahdu beraroma tak terkira, membuat kalang kabut orang-orang yang ada di sekitarnya. Kembali lagi di acara Bring Art yang ke-9. Nah, sekarang sudah memasuki segmen terakhir hari ini. Dan kita sudah mendatangkan ke-7 narasumber yang tadi udah kita wawancara ini. Nah, gimana? Ceria sekali ya muka mereka ya. Ceria Mbak. Ceria sekali. Oke, di segmen terakhir ini kita mau bertanya nih kepada ke-7 narasumber ini. 6 dah. Oh iya, sorry. Tadi ada yang terlihat berdua gitu. Kita mau apa tadi ya? Mau bertanya kepada ke-6 narasumber ini satu kata buat Bringin Art. Satu-satu ya, yang menarik ya, oke? Oh, yang menarik. Yang menarik pokoknya yang menarik banget. Mulai dari Mas Wahon. Sekarang. Besok. Food. Udah. Oke, terima kasih Mas Wahon. Itu sangat menarik sekali ya. Itu bergema sekali di telinga saya. Dan lanjut, Chana, amazing. Oke, mantap. Lanjut Mbak Ratri. Iya, Mbak. Apa ya? Mantul. Oh, udah berbeda. Mbak Ratri, silakan. Mantap. Ambiar. Oke, aku rasa cukup. Oh iya, silakan. Ada yang minta soalnya. Oh ya udah, saya nggak apa nih, nggak apa-apa Ya, sih. silakan Mas. Sayonara. Iya, oke. Bringin artnya wis ra enek. Sayonara hari ini. Sayonara kan ada lagunya, sayonara sampai jumpa bertemu lagi. Oh iya. Sampai berjumpa lagi. Nyanyi. Coba nyanyi. Kan gak ngomong Nggak ngerti aku lagunya. Oke. Harus ganti kata. Coba ganti kata. Bringin art. Itu Kalau nggak ada kita tulisannya ganti aja. quotes, itu quotes apa satu kata? Kita ganti quotes aja, Mbak. Daripada Aku kan mau satu kata dulu, habis itu quotes. Oh ya udah, satu kata, berarti aku satu kata buat Bringin Art. Hebat. Oke, sekarang kita mau menurutku sih nggak quotes ya, tapi kayak harapan yang berbentuk quotes gitu. Oke, silakan David.
harapan yang berbentuk quotes. Apa ini harapan yang berbentuk quotes? Apa ya? Oke, kita lempar ke Mas Wono sebelah sana karena dia masih berpikir ya. Semoga lebih asik. Oke. Terima kasih, itu simple sekali ya. Tapi oke. Lanjut. Tetap berkarya dan semangat selalu. Oke, lanjut. Kesenangan tetap bisa dicari dimanapun dan kapanpun. Kok sedih ya? Jangan sedih lah. Ya. Lanjut, Mbak. Ya. Hidup adalah ditunggu suatu kepastian yang tidak bisa dipilih. Wow. Mana tangan? Oke, itu dari semuanya yang tadi ucapan itu, mari Pak. Silakan Mbak Tia, mungkin ada yang lebih menarik lagi katakan tadi. Nggak ada, cuma apa ya? Wow, itu sangat menarik. Helaan napas itu loh membuat sebuah arti atau makna. Capek. Coba. Terus berkarya, terus pokoknya buat Bringin Art solid selalu, teater terutama beri contoh ke prodi lain kalau memang semuanya bisa kumpul sharing dalam suatu karya. Oke. Teater. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita adalah saudara, boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Mungkin yang terakhir yang tadi masih mikir sekarang mungkin udah bisa ya. Sudah menemukan. Semoga kata-katanya quotes banget ya. Lampaui batasmu, Bringin Art adalah milikmu. Ada BMF. Belum dilantik ini, belum resmi. ada gunanya juga ya kita suruh dia berpikir ya. Oke, mungkin terima kasih buat narasumber Mbak-mbak dan Mas-mas yang telah hadir di tempat ini untuk memeriahkan acara Bringin Art yang ke-9 ini. Dan berterima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan hari yang baik ya mungkin ya buat kita ya. Walaupun tadi udah mau hujan tapi nggak jadi ya karena ada pawangnya di sini. Pawang. Oke, terima kasih juga buat panitia yang sudah bekerja keras dari bulan lalu sampai bulan ini dan kru-kru yang membantu Himatis. Terima kasih juga Mbak Tia yang udah jauh-jauh dari rumah datang ke sini. Terima kasih juga buat L Dan terima kasih. Mbak Oke. Novia. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan buat narasumber yang kemarin yang telah menjadi pembicara di sini, buat MC-nya juga terima kasih telah memeriahkan Bringin Art yang ke-9 ini. Semoga Bringin Art kedepannya dapat terus berlanjut dan semakin menarik menghadirkan ide-ide yang kreatif dan bermanfaat buat semuanya. Oke, akhir kata saya Novia. Saya tadi siapa ya namanya saya? Ya ampun. Lupa saya. Ya guys, dia lupa nama. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di
Thank you.